Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor John dan juga Pak Miss Rina yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Thank you very much. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah judul yang sangat powerful, yang sangat luar biasa. Dan saya rindu kita semua kesibukan yang lain, entah itu HP, entah itu korek kiri, korek kanan, ya, ditinggalkan. Kita simak apa yang menjadi suara Tuhan yang Tuhan mau kita dengar pada hari ini. Your choice determine your future. Ini lidah sudah agak bagus sedikit ya. Ya, pilihanmu menentukan masa depanmu. Amin. Pilihanmu hari ini menentukan besok atau masa yang akan datang. Hari ini pilihan. Ya. Kalau kau memilih untuk sukses hari ini, kau harus mempersiapkan diri untuk menjadi sukses. Kalau kau memilih untuk sakit hati dengan pacarmu, maka penderitaan itu yang akan kau nikmati di dalam hidupmu. Ya. Karena your choice determine your future, ya. Pilihanmu hari ini menentukan siapa suamimu dan siapa istrimu. Pilihan ada di dalam tanganmu sendiri. Iya. Kalau kau pilih menjadi seorang siswa yang terbaik, seorang pelajar yang terbaik, hari ini kau harus tentukan dengan belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kau target, tahun ini saya tes apapun juga, entah di swasta di negeri, saya goal, saya lulus, saya berhasil, itu sudah dipersiapkan. Adik saya almarhum sudah 4 bulan yang lalu, dia targetnya menjadi orang kaya. Iya. Untuk mencapai menjadi orang kaya itu, dia mempersiapkan dirinya dengan belajar buku. Dan saya buku judulnya Bagaimana Menjadi Orang Kaya. Dia baca, dia mempersiapkan dirinya, dan dia bekerja sungguh-sungguh. Hari ini kalau dia jual itu aset di Rote sana, itu bukan warisan, itu hasil daripada bagaimana menjadi orang kaya. Dengan hikmat, dengan kepintaran yang Tuhan berikan kepadanya, dia berusaha bagaimana kalau dijual asetnya miliaran rupiah, dia harus bawa pulang ke usaha. Karena impian, pilihannya. Karena itu saya mau menyampaikan kepada kita semua, apa pilihanmu? Pilihanmu hari ini menentukan masa depanmu, mulai besok, lusa, tula, dan selamanya. Mari kita membaca sebuah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Di dalam Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas.
diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Amin. Atau bayangan pertukaran. Semua hal yang terbaik, masa depan yang terbaik, menjadi pelajar yang terbaik, menjadi seorang pekerja yang terbaik, semua yang terbaik, kesehatan yang terbaik, memiliki finansial yang terbaik. Amin Pak Elia. Itu diberikan oleh Bapa segala terang, dan padanya tidak ada pertukaran. Dia tidak bertukar. Amin. Dia tidak ini, saya kasih kau miskin raya di situ ya. No. Dia tukar itu kemiskinan kepada dirinya dan digantikan kekayaan untuk kita. Firman Tuhan berkata bahwa dia menjadi miskin supaya kotong jadi kaya raya. Amin. Dia menjadi bodoh supaya kita menjadi pintar. Dia rela kepalanya ditancapkan mahkota duri sebagai wujud dia menebus kebodohan kita, kedunguan kita, lola kita, ya. Semua kekurangan hikmat kita dia tebus untuk memberikan semua yang terbaik untuk engkau. Amen. Amen. Beri kemuliaan bagi Bapa kita. Itulah Bapa. Dia selalu menyiapkan yang terbaik. Semua yang terbaik. Tetapi untuk mendapatkan yang terbaik itu ditentukan oleh hak bebas kita untuk memilih. Amin. Nah, saya ganti mic saya ke ya, oh ya puji Tuhan. Sepertinya baik WL lebih bagus. Untuk mendapatkan semua yang terbaik yang Bapa sudah siapkan bagi kita, itu ditentukan oleh kita sebagai orang yang mana Bapa memberikan hak kebebasan kepada kita untuk memilih. Kalau kita melihat judul di dalam Ulangan pasal ke-28, itu ada dua judul besar. Judulnya tentang berkat dan kutuk. Dan kalau kita membaca secara keseluruhan kebenaran firman Tuhan itu kesimpulannya untuk mendapatkan berkat dan kutuk itu adalah pilihan kita. Ketika saya menjadi anak Tuhan, saya punya cita-cita jadi jutawan. Ya. Kemudian kalau saya membangun rumah, ada satu kamar khusus untuk kamar doa. Tapi itu kamar belum jadi. Ya. Saat ini saya sudah jadi jutawan ini. Amin. Ya, kan tiap bulan saya dapat gaji jutaan. Iya. Kalau saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak kasih patris, pasti saya sudah milioner. Ya. Coba kalau kita, ya itu cita-cita, kerinduan. Dan Bapak tahu, Bapak memang memikirkan supaya saya jadi jutawan.
Yang ada di dalam pikiran Bapa, yang ada dalam perasaan Bapa, yang ada dalam keinginan Bapa, kemauan Bapa, anak-anaknya harus kaya raya. Ya miskin saya sudah lebih kaya daripada dia kaya. Saya ulang. Bapak Yesus miskin saya saja sudah kaya raya, apalagi dia jadi kaya. Amin. Nah, kalau Bapak hidup di dalam kemewahan semuanya, jadi orang kaya, Bapak jadi orang kaya, kemudian anaknya miskin raya. Tidak logis, tidak cocok. Nanti petis saya lagi. Tidak cocok. Kalau Bapak kaya raya, kemudian anaknya miskin raya. Ya, sial itu anak. Amin. Karena itu saya mau bilang, kita semua jangan mau jadi anak sial. Karena Bapak kita tidak pernah sial. Sial itu lalu dari kita. Ketika dia mau datang pada kita, ini bukan tempatnya. Ini anak Bapa di atas segala Bapa. Ini anak raja di atas segala. Ini anak Bapa orang kaya di atas segala kekayaan. Karena langit dan bumi dan segala isinya adalah miliknya. Amin. Itulah Bapa kita. Bapa yang menyiapkan segala sesuatu. Jadi bagian Tuhan adalah menyiapkan semua berkat yang terbaik, anugerah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, semua yang terbaik itu disiapkan oleh Bapa di surga. Dan untuk mendapatkan itu adalah pilihan kita. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Oh haleluya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1, saya 40 menit saja, coba nanti dikasih CNC berapa menit ya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Sudah merasakan bahwa ini suara Tuhan? Amin. Sudah merasakan bahwa ini suara Tuhan? Amin. Ini remaja nih, saya sudah remaja juga nih. Amin. Sudah dengar suara Tuhan? Amin. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kalau kita dengar baik-baik dan melakukannya, kita akan memiliki segala sesuatu. Akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Dia akan mengangkat kita atas segala bangsa di bumi, bukan hanya di VLC saja. Ya ini kecil ini VLC. Amin. Atas segala bangsa. Jadi dokter untuk segala bangsa. Ya, ibu dokter ya. Hari ini ibu dokter tambah cantik. Ya. Kalau kau jadi direktur bank atas segala bank-bank di muka bumi. Seperti Ibu Sri Mulyani itu kan dia dulu mantan bank, direktur Bank Dunia. Namanya dunia itu artinya semua bank-bank Indonesia jadi punya semuanya. Kita punya Allah lebih besar dari dia. Kita punya Allah itu, kita punya Bapa itu lebih besar. Nah, persoalannya di mana sehingga kita belum seperti itu? Pilihan. Your choice. Kita harus memilih. Pilih yang mana? Ya. Kalau kita membaca di ayat kedua dikatakan segala berkat ini akan datang kepada semua kalian di sini. Ini firman Tuhan di baru itu harus diaminkan. Amin. Ya. Setiap firman Tuhan apa itu amin. Karena itu akan terwujud di dalam deklarasikan. Segala berkat ini, berkat apa? Sebut masing-masing punya berkat lulus tes tahun ini. Amin. Berkat sukses di sekolah. Amin.
Berkat jadi smart di tempat kerja, paling pintar di tempat kerja. Amin. Ini harus ya. Dan menjadi bagianmu, yaitu jadi segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Dan menjadi bagianmu. Amin. Dan engkau, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, ketika bilang datang kepadamu, amin, dan menjadi bagianmu, amin. Tapi jika engkau mendengar, nah ini ini jadi pilihan, amin. Ini jadi pilihan. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, semua hikmat. Untuk mendapatkan semua itu, kuncinya adalah mendengar suara Tuhan. Kalau tidak mendengar suara Tuhan, jangan mimpi jadi ibu dokter ya. Ya, jangan mimpi. Harus dengar. Ada dua kata penting, dengar dan lakukan. Dan kedua kata ini digabungkan, dia menjadi 4 kata huruf, yaitu taat. T-A-A-T, taat. Dengar dan lakukan, digabungkan kedua kalimat yang panjang ini, dengar dan lakukan, menjadi 4 kata yang sederhana. Taat. Ya, taat. Ketaatan ini merupakan kunci. Kunci untuk kita membuka berkat-berkat itu. Tuhan menyiapkan segala bentuk berkat yang kita perlukan. Sedangkan bagian kita adalah datang dan membuka pintu berkat itu. Dan datang untuk membuka pintu berkat itu, kuncinya namanya ketaatan. Itu kunci, taat. Ketika kita taat, contohnya taat, firman Tuhan bilang begini. Coba kita baca di Efesus 6 ayat 1 dan 3. Di dalam Efesus 1 ayat 6 ayat 3, 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak itu harusnya taat orang tua. Begitulah ya. Kalimat ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Apa? Sebuah perintah yang penting. Taat orang tua itu penting. Penting. Ya. Ini Alkitab yang bukan saya ngomong, saya ulangi suara Tuhan aja. Ya Tuhan pakai bimbing saya untuk menyampaikan. Ini suara Tuhan. Tuhan bilang, anak-anak, yes, dengar, kau mau kaya? Tidak ada yang amin. Semua mau miskin? Tidak. Goyang kepala, tidak. Mau kaya? Mau berhikmat? Mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Hidup dalam kesehatan? Sehat jasmani rohani? Bertumbuh dalam roh? Main gitar orang sembuh? Main drum orang sembuh? Main bass orang sembuh? Main bass orang sembuh? Amin. Yang menyanyi semua orang sembuh, amin. Itu Tuhan siapkan, Bapak siapkan. Itu karunia Roh Kudus. Ketika MC Nona Malelang, Nona Nahak datang sini lagi pembukaan mau mulai ibadah, waktu ngomong itu alien,
Ya, ini ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Ketika pemimpin pujian sudah pimpin as pujian, undang dia datang. Dia ada di ujung sana, dia duduk di sana. Kami mengundang Bapak Pendeta Smith Wigglesworth untuk datang menyampaikan firman Tuhan. Waktu dia bangun berdiri, itu aliran kesembuhan sudah sembuh. Tanpa dia doa, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Goyang-goyang begini, rubut turun lagi. Tidak ada. Waktu di jalan aliran. Saya suka senang baca itu Smith Wigglesworth karena dia orangnya kuat doa. Ya. Itu yang Bapak siapkan. Itu Bapak siapkan untuk kita. Bukan untuk supaya kita sombong-sombong, tidak. Karunia-karunia yang Tuhan sudah siapkan itu untuk kita mengoperasikan orang yang sakit yang tidak bisa ditangani dokter dalam nama Yesus sembuh. Ada seorang hamba Tuhan saat ini saya dengar yang disampaikan oleh Bapak Edi Leon. Dia doanya tidak panjang-panjang. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, berdiri dalam nama Yesus. Hanya itu saja. Ini ratusan juta orang yang datang ini mau berdoa panjang kapan yang lain. Sembuh. Dia hasilnya 90% orang yang didoakan sembuh. Nah, pelajaran ini waktu disampaikan ada sekarang ini hamba Tuhan 100% sembuh, hanya sembuh. Setan lari. Tidak ada thinking macam-macam. Setan lari, kau tidak lari, saya yang lari. Ya salah. Amin. Ya, jadi kita lanjut. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kalau kita hormati ayah dan ibu kita, kalau di rumah papa dan mama, kalau di gereja para pemimpin. Ya. Kalau di Yes ada Pastor John dan Pastor Rina. Kalau di Komsel kakak pembinamu, hormati dia. Jangan hormati dia. Hormati. Bukan hormati. Hormati dengan cara gosip. Tahu? Ini Patris itu terlalu sombong. Saya ketawa dan dia diketawain saya. Ya, Patris senyum dulu. Ya. Itu ada, coba ini kakak berdiri. Kakak Nona berdiri. Ya. Ini jiwa baru atau lama nih? Lama. Baru datang. Puji Tuhan. Ya, tadi saya ketemu. Bilang, Bapak tambah muda, tambah ganteng saja. Iya, puji Tuhan. Kok Bapak Yesus ganteng nah? Amin. Mesti punya kepercayaan diri. Bapak Yesus kita ganteng. Yang cewek-cewek jangan, berarti Bapak kita yang cewek-cewek. Ya, itu sebutan Bapak untuk semua. Kalau kita ganteng, kita cantik, semua. Terpancar kegantengan, kecantikan dari mana? Hati. Tadi seorang jemaat Tuhan, bapaknya. Saya diingatkan Roh Kudus, Bapak awet muda ini begini, walaupun Bapak omong salah begitu, tidak ada merasa takut ganteng gentara begini. Sehingga Bapak, ya itu hati yang bersuka cita, ya kan? Roh yang bersuka, hati yang gembira adalah obat ganteng. Ya, iya kan? Kalau kita tertawa terus, iya kan? Ada seorang hamba Tuhan punya istri minta maaf pendek, dia tinggi, bule, ganteng. Bukan fisiknya yang menentukan, hatinya. Karena Yesus melihat hati. Untuk dapat yang cantik secara fisik tapi tendang kau. Iya kan? Menderita seumur hidup. Akhirnya waktu masih muda ganteng, karena menderita jadi tidak ganteng. Puji Tuhan ya.
Kita seberapa menit? Supaya kamu berbahagia. Ya, ini janji Tuhan. Supaya kita berbahagia dan umur panjang. Ketika kita melakukan taat pada orang tua, hormati orang tua, itu kita sedang buka pintu berbahagia. Kita sedang buka pintu umur panjang. Tidak perlu ulang tahun, saya berdoa umur panjang, tidak perlu lagi. Hormati orang tua. Hormati pemimpin. Hormati. Itu kuncinya. Cara menghormati orang tua begini. Siap hormat Bapak Dance. Ya siap. Bukan. Sederhana saja. Maka habis cuci uang piring. Kamar kotor disapu bapak. Ya. Itu cara kita menghormati. Di sekolah kalau guru kasih tugas, kerja tugas. Berikan kerja yang terbaik, semua yang terbaik. Dosen, Pak Dokter, calon dokter, Pak Dokter bilang ya harus. Di dalam pekerjaan, ketika saya lulus PNS, bapak saya nasihat satu saja. Kalau kau pergi, jangan cari jadi kepala. Tetapi ketika bosmu panggil ini, Pak Dance tolong buat ini programnya, kau tidak tahu juga kerja saja. Jangan bilang, Bapak saya tidak bisa, saya tidak tahu kerja itu, saya baru pegawai baru pegawai. Apalagi kan sudah masa internet ya begini, kan gampang. Dulu kita tidak ada internet. Kerja, setelah saya sorong begini, dia ini Pak, ini salah, bikinnya mesti begini. Papa. Nah disitulah saya mengerti. Oh berarti salah, yang benar begini. Hanya disuruh lagi saya sudah gampang. Coba kalau saya bilang saya tolak, tidak bisa, maka saya jadi stupid untuk selama-lamanya. You know stupid. Don't clever, stupid. Ya. Don't smart. Iya ya. Ya jadi bodoh untuk selamanya. Amin. Jangan cari kepala, itu kepala di sini karena apa? Ketika kita taat bos kita taat semua. Tadi pagi sudah jelaskan, kita lakukan itu semua dengan sini. Aduh anak, sini. Saya mau tunjuk kau jadi kepala. Siap Bapak. Ya, siap diri ya. Kenapa? Setiap dikasih tugas lakukan. Setelah lakukan ini, lakukan. Setelah kita lakukan itu, dia akan perhatikan kita. Bahkan dia akan lihat, anak, Bapak bu anak nona satu di sana. Dia sifatnya baik, dia luar biasa, dia anak Tuhan juga, cinta Tuhan. Nah, mana lu lihat sendiri, coba bisa ke sana. Amin. Saya tertawa tidak ada yang lucu kok. Terkesima atau? Iya, saya harus tambahkan itu karena kalian sedang bertumbuh ke sana. Jangan cari nyondor, jangan cari nona dulu. Ya, cari Tuhan, pasti Tuhan siapkan yang terbaik untuk saya. Termasuk saya tidak cari-cari, Tuhan kasih yang terbaik. Puji nama Tuhan. Ibu Rina juga seperti itu ya. Ya. Jadi ketaatan itu sebuah pilihan. Kalau kita taat memilih ketaatan, kita akan menikmati berkat. Tetapi kalau kita menggunakan hak kebebasan kita untuk tidak taat, Tuhan juga tidak marah karena Tuhan sudah memberikan kepada satu free will ya, satu hak bebas untuk kita memilih. Tuhan sudah kasih pilihan, taat berkat, kalau tidak taat tidak berkat. Ya. Seseorang menjadi taat itu karena dia mengasihi. Seperti seorang nyong bilang pada seorang cewek, lautku seberangi tanpa feri dan kapal. Gunung yang tertinggi nama gunung apa? Di Everest. Gunung Everest kudaki tanpa ada pengaman. Demi cintaku kepadamu. Iya Nona Tonino,
Iya. Kalau cinta itu orang akan melakukan. Patris. Patris bilang siap. Jam 12 malam saya tunggu di sana ya. Patris sudah tidak takut setan lagi. Ya, puji nama Tuhan. Jadi karena kasih ya. Yohanes 14 ayat 15, kita diburu oleh waktu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Kita bisa ikut perintah Tuhan. Tidak langgar lampu merah, naik motor pakai helm. Ya. Saya berusaha untuk kalau bisa. Kemarin langgar, sudah lari kincang-kincang kujung merah, saya lewat. Aduh Tuhan, saya minta ampun, saya susah salah. Saya sudah melanggar lampu merah. Ya itu keputusan. Ya setelah saya mengerti kebenaran, saya bilang Tuhan, saya mau naik motor kalau ada pakai helm. Ya, ketika kita mengambil keputusan itu, peperangan datang. Ketika saya tugasnya di tempat yang jarang ada otot, 1 minggu 3 kali masuk. Kalau kebetulan motor ada yang lewat, itu syukur sudah nice, enak. Hanya tidak ada helm, sudah Bapak lanjut, saya lanjut. Dia tahu persis bahwa ini masih 3 kilo. Mari nice, sudah Bapak lanjut, Bapak. Saya mau olahraga. Ya. Keputusan. Di tempat yang mobilnya 1 minggu 3 kali datang, saya mau pergi beli apa di kios, kalau lewat jalan raya pasti pakai helm. Orang tertawa saya, helm. Di Osao saya mau pergi kakak sana pakai helm, orang tertawa saya. Ya, 1 kali ada anak di tempat saya kos waktu di Talaya sana. Kami sudah pindah di sini. Kemudian ada terjadi kecelakaan. Ini anak kaki, kepala, kesan pakai helm, habis semua. Kemudian bekas anak murid saya, dia punya kakak yang jatuh. Dia, saya mau ikut toh. Saya mau pakai helm itu bukan karena saya takut polisi, takut jatuh, ini model kayak begini. Ya. Kemudian anak saya waktu dia menikah, petis pun kakak. Ya, dia orang Batak. Dia datang menikah di Talai sana, minta saya jadi orang tua. Makanya saya punya anak, ya kan? Ya minta saya jadi orang tua. Dia bilang, saya mau ikut Bapak. Dia 1 kali jatuh, ini pendeta nih. 1 kali dia jatuh. Saya cuma ikut Bapak juga pakai helm. Ya. Kita berani membayar harga. Karena kita semua akan diuji dengan hal ini. Mau pada masa antikris, makan mesti ada. Ini sudah ada barcode segala macam. Beli bensin saya mesti pakai barcode. Ini akan menuju, semua arahnya menuju. Tinggal pilihan. Mau ingat perut makan atau mau ingat Tuhan. Tuhan bilang kalau kau, tinggal kita pilih. Ini pilihan, your choice, ya? Yeah? You understand? Ya. Yeah. Jadi seperti mana? Lagi berapa menit? Karena itu kunci untuk kita taat adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya seluruh hidup kita.
Mengapa kita harus mengasihi Yesus? Mengapa Tuhan meminta kita untuk kita mengasihi Dia dengan begitu rupa? Sepertinya Tuhan egois begitu. Alasan yang pertama, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih duluan. Dia memberikan yang terbaik hidupnya untuk mengangkat kita kembali dari lumpur dosa, dari rawa-rawa dosa, dari hutan dosa yang tidak bisa kita keluar. Untuk kita, Dia keluarkan kita dari sana. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena hanya dengan mengasihi, tadi kita sudah baca ayatnya, dengan hanya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, kita dapat mentaati perintah-perintah Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu yang memampukan kita untuk melakukan perintahnya. Sama seperti tadi awal saya bilang, karena kasih kita kepada pacar kita, kepada istri kita, membuat walaupun badai gelombang yang datang menerpa hidup kita, kita akan terus. Ya, saya teringat ada satu TikTok ketika ini Nyong dan dia punya pacar, orang jalan-jalan terkujuk kena jambret. Pernah ya? Ada lihat kan? Dijambret, rampas tasnya. Jadi ini dua laki-laki, lu mau apa? Tunjuk itu laki-laki, bangun lari ke setengah pacar. Iya, lari ke setengah. Ini nona tengah, kemudian si jambretnya kasih pulang tas. Iya, saya mau cerita, lu Nyong itu benar-benar dia cinta kosong. Ternyata jangan pakai dia. Ketika lagi dalam enak dia ada bersama, ketika tidak enak dia lari ke setinggal. Tapi Yesus tidak seperti itu. Bapa kita tidak seperti itu. Amin. Dalam situasi apa saja, dalam kondisi apa saja, dia ada bersama kita. Walaupun di dalam kapal yang hampir tenggelam pun dia ada. Dia ada di situ. Bangunkan dia. Bapa, saya minta ampun. Saya sudah bersalah. Saya sudah tidak taat. Saya minta ampun. Dia akan ampuni kita. Itu Bapa. Dia tidak pernah mendendam siapapun juga. Karena itu jangan berpikir kalau kita ada kehilangan sesuatu, mungkin Bapa atau Mama atau siapa saja, kita sepertinya kata, Tuhan, Engkau tidak baik. Mengapa Engkau mengambil dia? Justru dia tahu yang terbaik. Karena kalau dia tidak mengambil, kita hanya akan bergantung kepada mama papa kita dan mereka menjadi Tuhan, bukan Tuhan lagi yang menjadi Tuhan kita. Kita harus percaya bahwa Bapa kita, tadi ayat firman Tuhan, semua berkat yang terbaik, semua anugerah yang terbaik. Kata anugerah yang terbaik itu adalah sebuah kekuatan. Kekuatan yang tidak terhingga. Mintalah anugerah. Jika disalah kita lagi bermasalah dengan dosen, dengan siapa saja, Tuhan beri anugerah. Saya tahu bahwa Tuhan izinkan hal ini untuk proses saya untuk lebih kuat, lebih mampu menghadapi tantangan dunia ini. Itu yang kita perlu lakukan. Karena Bapa kita, harus taruh dalam pikiran kita bahwa Bapa kita tidak pernah merencanakan yang jahat. Tadi dia tidak ada yang ada, ayat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa tidak ada pertukaran. Itu yang harus kita taruh dalam hati kita. Tidak ada pertukaran. Tuhan tahu bahwa pekerjaan yang terbaik, makanan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, semua yang terbaik itu Dia siapkan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah memilih yang terbaik. Keputusan memilih yang terbaik itu adalah keputusan yang tepat untuk kita memiliki hidup yang terbaik. Karena ketaatan itu adalah buah dari kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah buah dari kasih kita kepada Tuhan.
Tolak ukur kedewasaan kita rohani kita ditentukan dengan berapa besar kita mengasihi Dia. Berapa besar kita sayang Tuhan Yesus. Berapa besar. Itu ukuran kedewasaan rohani kita. Dan untuk menjadi dewasa itu tidak sin salabin, babraka dewasa. Walaupun anak Petrus sudah dewasa, anak Omri sudah dewasa, anak Elisa sudah dewasa, anak Yosia sudah dewasa, semuanya sudah dewasa. Bukan ukuran bahwa kamu dewasa secara rohani, dia jadi ukuran. Walaupun tiap hari bermain gitar, dari pagi ibadah pro-M menuju keluarga, kemudian tidak menentukan kedewasaan kalau kau tidak melewati proses. Kalau cuci piring, cuci pakaian, bikin bersih kamar, saya sudah tinggi biasa, mama apa? Tidak dewasa. Ya anak-anak, ya ini kan kalau kamu ada proses di rumah itu, kenapa Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa, mulai dari kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku lewat lagi 10 menit di Yerusalem, Samaria dan Yerusalem itu dari rumah sendiri. Menang dalam rumah baru bisa di luar menang. Menang di luar, secara satu kecamatan bisa menang. Kalau dari rumah belum menang, jangan pergi mana-mana, pasti tidak menang. Ya, jadi itu pilihan. Jangan percaya takdir. Orang Kristen tidak percaya takdir. Kalau seandainya perlu ada takdir, hanya dua. Kau dilahirkan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi jangan bikin gaya. Itu takdir. Amin. Itu sudah takdir. Bahwa kau laki-laki, saya laki-laki, makanya saya jangan gaya perempuan. Itu tidak takdir. Kalau dia mengatakan dalam nama Yesus, laki-laki tetap. Dalam nama Yesus, perempuan terus. Tidak apa-apa. Karena itu takdir dari Tuhan. Tidak bisa pilih itu. Tuhan, saya mau memilih perempuan saja. Ya ampun, Tuhan bilang tidak. Saya tidak pernah ciptakan kau perempuan, laki-laki. Ya. Yang kedua, kau dilahirkan dengan orang tua siapa? Ya, saya menyesal dan papa miskin terus. Lu cari yang kaya, pasti bukan lu. Ya, betul tidak? Itu hanya dua saja. Bapakmu siapa? Bapak presiden atau bukan? Itu sudah ditakdirkan. Saya mau jadi bapak presiden bu anak saya. Lu ditolak, ditendang sana. Kerja kasih lu kau usah jadi babu di situ. Amin. Oke, lain 5 menit kok. Ya, puji Tuhan. Jadi setelah mengambil pilihan, kita harus taat. Ketaatan itu harus diikuti dengan ketekunan. Ya, harus tekun. Tanpa ketekunan, yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita ambil komitmen untuk naik motor pakai helm, maka kondisi itu akan datang. Tekun. Biar ditertawa aja. Nanti pada akhirnya, aduh saya berkeputusan pakai helm bukan karena saya takut polisi, tapi takut kepala pecah. Ya, baru-baru saya jatuh gara-gara ada helm dengan mama waktu jatuh. 3 minggu, 4 minggu yang lalu ya Pak Tusen. Itu aku jatuh ini masuk. Buka. Soalnya ada helm berarti ini subangkan. Iya, ada helm melindungi. Puji nama Tuhan. Ya, saya terakhir saja ini karena sudah pasien omong terlalu banyak. Firman Tuhan berkata di atas bahwa iman, kita baca ini firman Tuhan oleh anak-anak. Ya. Dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8, tapi kita baca ayat 5 saja. Justru karena itu haruslah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus menambahkan iman kita, itu sebuah ketekunan. Iman kita harus menambahkan kepada iman kita begitu banyak hal. Salah satunya adalah ketekunan. Kita harus tekun. Mengapa kita harus tekun? Karena kalau tanpa ketekunan karakter kita tidak terbentuk. Dan kalau karakter kita tidak terbentuk, kita tidak dapat janji-janji Tuhan. Yang tadi saya bilang, taat orang tua, melawan orang tua, tidak dapat berkat, tidak berbahagia. Mengomel, ini mama nih marah-marah, mama nih memakan juga pakai urus, pakai atur, mama nih, papa nih, saya tidak kenal papa lah, sudah, akhirnya tidak bahagia toh. Nah, 80% penyakit itu ibu dokter yang berat-berat itu dimulai dari hati yang tidak bahagia. Nah ini Tuhan sudah bilang, taat orang tua, taat pemimpinmu, ya. Jangan seperti Demas. Demas itu ada di Alkitab, nanti ada baca, nanti ada di situ. Itu pertama ikut timnya Rasul Paulus, tapi pada akhirnya karena cinta akan dunia dia meninggalkan Paulus dan teman-temannya. Ya, karena itu ketika kita bertekad untuk tekun melakukan perintah Tuhan, pasti ada peperangan rohani. Tapi jangan takut, kasih karunia Tuhan akan menyertai kita, akan melindungi kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau seandainya kita gagal, jangan menyerah, karena itu bukan game over, itu bukan selesai. Bertobat, minta ampun Tuhan. Bapak kita itu anak bungsu, sudah jual buang harta, sudah sembarang, sudah tidak jelas hidupnya, pulang kembali Bapak terima dia. Itulah Bapak kita, amen. Karena kita bangga punya Bapak seperti itu. Beri tepuk tangan untuk Bapak kita. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa, Dia memberikan yang terbaik bagi kita semua. Saya kunci dengan Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Saya harap hari ini khotbah ini jangan hanya mendengar kemudian lupa. Pulang di rumah atau hari ini mulai buat pilihan. Tadi Patris cerita Bapak khotbah, saya senang khotbah yang tadi malam di alun-alun. Petis cerita saya, kemudian tadi pagi Bapak John khotbah menjadi peneguhan apa yang kita sampaikan hari ini. Jadi bukan hanya dengar, bukan hanya untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia dari perbuatannya. Karena itu setelah pulang atau saat ini mulai ambil keputusan, no turning back, no turning back. Tidak akan kembali kepada dunia, sekali Yesus kekal untuk selama-lamanya. Apapun tantangan atau apapun kesusahan atau apapun hal yang sangat sepertinya kita tidak mampu, bukan kita tidak mampu menghadap Bapa di surga, karena Dia yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Mari kita tundukkan kepala.